Assalamualaikum, anak didik kami tersayang. Selamat datang di pelajaran agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester ganjil. Hari ini, kita akan memasuki bab yang sangat istimewa dalam sejarah Islam, yaitu bab 5 materi hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Mari kita simak. Cekidot. Hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah bukanlah sekedar suatu peristiwa sejarah yang biasa-biasa saja, namun ada sejumlah faktor utama yang mendorong terjadinya peristiwa penting ini. Adapun sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, yaitu yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di Makkah kurang berkembang karena adanya penolakan orang kafir Quraisy. Dan sebab yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah, di mana sejumlah penduduk Madinah berkomitmen untuk membantu Nabi Muhammad dan mengundangnya untuk tinggal bersama mereka agar dalam berdakwah lebih efektif. Dan sebab yang ketiga yaitu perintah langsung dari Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad sebagai tuntunan dan petunjuk dari Tuhan semesta alam. Pada masa awal Islam, kaum musyrik Quraisy merencanakan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih pemuda-pemuda tangguh untuk tugas tersebut. Namun Allah melindungi Nabi Muhammad dengan menghalangi pemuda tersebut sehingga tidak bisa melihatnya. Ali bin Abi Thalib digunakan sebagai pengganti Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Pemuda-pemuda itu pun terpanjat saat mengetahui bahwa yang mereka sangka Nabi Muhammad adalah Ali. Dan ini adalah contoh perlindungan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW selama masa penganiayaan di Mekah. Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar pada awal perjalanan hijrah. Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar dan memberitahu bahwa beliau akan berhijrah. Abu Bakar menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuk dirinya. Mereka berangkat di tengah malam melewati pintu belakang dua buah sungai. Mereka berjalan sangat hati-hati dan tidak terlihat. Mereka memilih jalur selatan yang jarang berhenti dan berhenti sejenak sebelum meninggalkan Nabi Muhammad yaitu di dalam gua sungai. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua sungai selama 3 malam. Putra Abu Bakar yang bernama Abdullah datang setiap malam memberikan berita terbaru dari Mekah. Mereka melakukan perjalanan di Mekah setiap pagi untuk menghindari pencurian. Amir bin Fuhairah mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak mereka. Dan para musuh menawarkan hadiah besar bagi siapa menjadi Madinatul Rasul atau Madinah yang juga dikenal sebagai Thaibah. Mengulas sedikit tentang awal kedatangan Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad tiba di Madinah dengan sambutan meriah. Para
wanita menyambutnya dengan syair-syair pujian. Masyarakat Madinah ingin Nabi Muhammad tinggal di rumah mereka, tetapi beliau memilih tinggal di lokasi yang menjadi Masjid Nabawi saat itu. 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul beliau dan keluarga Nabi Muhammad serta sahabat-sahabatnya juga hijrah. Kaum muslim yang hijrah dari Mekah disebut muhajirin, sedangkan penduduk Madinah yang membantu mereka disebut kaum Ansor. Teladan dan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Teladan yang pertama yaitu ulet dan tawakal. Adapun hikmah dari teladan tersebut yaitu setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu peristiwa. Teladan yang kedua, ikhlas dan rela berkorban. Adapun hikmah yang bisa kita pelajari yaitu bahwa dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan tersebut. Adapun teladan yang ketiga yaitu kerjasama, dan hikmah yang bisa kita petik yaitu perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Adapun kesimpulan materi kita pada kali ini yaitu dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW kita menemukan bukti nyata bahwa ketabahan, keimanan, dan nilai-nilai budi pekerti adalah kunci untuk menghadapi perubahan besar dalam hidup. Mari kita terus menginspirasi dan menjalin perjalanan menuju kebaikan seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan jadikan hijrah beliau sebagai cahaya penerang dalam hidup kita, agar kita dapat menjadi sumber inspirasi dan kebaikan dalam masyarakat kita. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.